Pada tahun 2020, sinyal-sinyal aneh dari dalam Antartika mengirimkan kejutan. Dalam hitungan hari, berita utama meledak. NASA telah menemukan alam semesta paralel di mana waktu berjalan secara terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dideteksi para ilmuwan? Kisah ini luar biasa, eksperimen yang disalahpahami dan kebutuhan manusia untuk percaya pada misteri. Bahkan saat ini, setiap beberapa bulan sekali, seseorang mengunggah ulang berita utama yang mengatakan NASA menemukan alam semesta paralel di Antartika, alam semesta di mana waktu berjalan mundur. Dan orang-orang mempercayainya. Tapi NASA tidak menemukan dunia cermin di bawah kutub selatan atau semacam realitas terbalik di mana orang-orang menua secara terbalik atau berbicara dalam kalimat yang diputar ulang, tapi mereka menemukan sesuatu yang aneh. Inilah yang terjadi. Para ilmuwan menerbangkan alat yang tampak aneh di atas Antartika yang disebut ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. ANITA adalah mesin yang melayang di atas Antartika, pada dasarnya balon raksasa dengan antena. Alat ini mendengarkan partikel ruang angkasa kecil yang disebut neutrino. Neutrino sangat kecil dan seperti hantu, hampir tidak memiliki berat dan menembus benda-benda yang tidak ada di sekitarnya, bahkan seluruh planet. Biasanya, neutrino datang dari luar angkasa dan menghujani bumi dari atas. Sebagian besar neutrino yang umum dan berenergi rendah hanya terbang melintasi bumi seperti udara. Mereka seperti serangga kecil yang terbang melewati pagar berantai. Namun ada beberapa neutrino berenergi sangat tinggi. Neutrino ini sangat langka dan lebih sering berinteraksi dengan materi. Mereka bisa terhalang, dan jika neutrino berenergi tinggi menabrak sesuatu yang cukup padat, misalnya batu dan logam di dalam bumi, neutrino itu bisa saja menabrak sebuah partikel dan terserap. Itu seperti bola tenis cepat yang sesekali menabrak pagar. Neutrino berenergi rendah yang ada di mana-mana dan tidak berbahaya tidak dapat dideteksi. Tapi neutrino berenergi tinggi inilah yang bisa dideteksi oleh ANITA. Ketika menabrak es, neutrino ini memancarkan gelombang radio yang mudah didengar. Sinyal radio yang samar-samar ini disebut efek Askarian. Dan ya, itulah alasan mengapa ANITA terbang di atas Antartika. Itu karena es di sana bersih, kering, dan tenang. Sangat cocok untuk menangkap sinyal-sinyal langka. Jadi apa sih yang dideteksi ANITA? ANITA mendeteksi sesuatu yang muncul dari bawah es seperti neutrino berenergi tinggi yang datang dari bumi. Apa? Yuk kita berpikir secara logis, mungkin itu dimulai di suatu tempat di utara, melakukan perjalanan ke seluruh penjuru bumi, dan muncul di sisi lain. Tetap saja itu sangat aneh, itu tidak seharusnya terjadi. Neutrino dengan energi sebesar itu seharusnya terhenti di dalam planet, seperti yang kami katakan, terserap. Para ilmuwan menemukan bug kecil pada otak. Hal itu seharusnya tidak terjadi dengan fisika kita saat ini, kecuali jika ada sesuatu yang tidak kita pahami. Ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang aneh, kamu akan menjelajahi semua pilihan kan? Bahkan yang paling liar sekalipun. Mimpi buruk dimulai, sekelompok peneliti menerbitkan makalah yang menyatakan sinyal aneh ini mungkin masuk akal dalam alam semesta simetri CPT. CPT adalah singkatan dari Charge, Parity, dan Time. Pada dasarnya ada 3 cara untuk membalik alam semesta. Charge berarti menukar semua partikel dengan lawannya, sebagai contoh menukar elektron atau muatan negatif dengan positron atau kembaran antimateri mereka yang bermuatan positif. Parity berarti mencerminkan alam semesta secara harfiah, seperti melihat melalui cermin, kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Dan time tentu saja berarti menjalankan waktu mundur seperti memutar ulang video. Sekarang ada aturan besar dalam fisika yang disebut simetri CPT yang mengatakan jika kamu mengubah ketiga hal tersebut sekaligus, hukum fisika akan tetap bekerja dengan cara yang sama. Ini agak gila sih, tapi jika kamu mengambil alam semesta dan menukar materi dengan antimateri, merefleksikannya dan membalikan waktu, fisika akan mengikuti hukum fisika yang sama.
Kenapa demikian? Di alam semesta kita, sebuah elektron menabrak positron dan mereka punah menjadi foton. Keren! Sekarang ambil itu, cerminkan semuanya, dan apa yang kamu dapatkan? Foton secara spontan berubah menjadi positron dan elektron, tapi dicerminkan dan dibalik. Ini masih fisika yang sama meskipun terbalik, persamaannya masih cocok, jadi alam menganggap ini valid. Inilah bagian yang gila. Beberapa fisikawan berpikir bagaimana jika Big Bang menciptakan dua alam semesta. Salah satunya adalah alam semesta kita yang terbuat dari materi normal yang bergerak maju dalam waktu. Satunya lagi adalah kembaran cermin terbuat dari antimateri yang bergerak mundur ke masa lalu dari sudut pandang kita. Ini tidak berarti seseorang di alam semesta lain merasakan waktu berjalan mundur. Bagi mereka, waktu mengalir maju sama seperti yang terjadi pada kita. Tapi dari sudut pandang kita, mereka bergerak dari masa depan menuju masa lalu kita. Sebaliknya bagi mereka, kita adalah orang aneh yang bergerak mundur. Dan jika kedua alam semesta adalah gambar cermin CPT yang tepat satu sama lain, itu berarti fisika yang sama, aturan yang sama, hanya saja simetris. Ini bukan teori fisika ilmiah gila meskipun kedengarannya seperti itu. Teori ini membantu menjelaskan misteri fisika yang aneh, misalnya mengapa ada begitu banyak materi di alam semesta kita, tapi tidak ada antimateri, padahal mereka seharusnya diciptakan dalam proporsi yang sama. Atau mengapa alam semesta begitu simetris dan seimbang dengan cara yang aneh. Kembali ke neutrino, beberapa ilmuwan berpendapat mungkin partikel-partikel yang terbang ke atas itu berasal dari alam semesta cermin CPT yang menembus alam semesta kita, seperti celah di antara dua realitas yang simetris. Dan jika kamu melihatnya seperti itu, ini pendapat yang cukup liar, ini spekulatif. Hal ini tidak terbukti, ini lebih merupakan eksperimen pemikiran yang keren, bukan kenyataan yang dikonfirmasi. Tapi media meledakkannya, mereka memuat berita dengan judul bahwa kami menemukan bukti alam semesta paralel yang berjalan mundur ke masa lalu di Antartika. Dan tabloid besar lain mengangkatnya. Mereka membuatnya terdengar seperti NASA menemukan alam semesta paralel. Perjalanan waktu itu nyata, multiverse telah dikonfirmasi. Sementara itu, orang yang bekerja secara langsung pada Anita mencoba untuk mengatakan bahwa bukan itu yang terjadi. Dia menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak biasa. Ya, tetapi ada banyak penjelasan normal yang tidak memerlukan penulisan ulang hukum fisika. Bahkan bisa jadi itu hanya kesalahan eksperimental. Mungkin perilaku partikel yang tidak biasa atau ada kesenjangan dalam cara kita memodelkan interaksi neutrino. Tentu saja tidak ada yang mendengarkan apa yang ditemukan para ahli, dan begitu ide seperti itu muncul di media sosial, hampir tidak mungkin untuk melenyapkannya. Tapi bukan berarti multiverse tidak nyata. Jauh dari itu, para fisikawan masih mengeksplorasi konsep ini dan berasumsi beberapa dari alam semesta potensial tersebut, jika memang ada, bisa jadi memiliki hukum fisika yang berbeda. Salah satu gagasan yang disebut teori banyak dunia berasal dari fisika kuantum. Teori ini mengatakan setiap kali sesuatu dapat terjadi dengan lebih dari satu cara, seperti partikel yang bergerak atau keputusan yang diambil, semua kemungkinan itu terjadi, tetapi di alam semesta terpisah. Mungkin ada banyak sekali versi realitas, masing-masing sedikit berbeda, bercabang dari setiap peristiwa. Mungkin di satu alam semesta dinosaurus tidak punah, di alam semesta lain kamu tidak mengirimkan teks yang memalukan itu. Teori lain disebut teori alam semesta gelembung. Setelah Big Bang, alam semesta mengembang dengan sangat cepat dalam sebuah proses yang disebut inflasi. Beberapa ilmuwan berpikir inflasi tidak pernah sepenuhnya berhenti dan masih terjadi di beberapa wilayah. Itu berarti alam semesta gelembung baru terus terbentuk, masing-masing dengan versi fisikanya sendiri. Alam semesta kita hanyalah satu gelembung di lautan kosmik raksasa. Ide ketiga adalah tentang materi bayangan. Materi gelap tidak terlihat, tapi gravitasinya mempengaruhi alam semesta. Sebagian ilmuwan menduga materi ini terbuat dari partikel-partikel yang mirip dengan partikel-partikel yang menyusun materi biasa, tapi tersembunyi dari kita.
Materi cermin atau bayangan ini bisa membentuk galaksi yang tidak tampak dan bahkan kehidupan semuanya di sisi kita. Mungkin kita tidak bisa mendeteksinya dengan cara apapun kecuali melalui gravitasi untuk saat ini. Tapi dalam fisika semua itu hanyalah teori kemungkinan matematika. Pembajakan di atas es itu seperti bajak laut Karibia, tapi kamu harus mengganti lautan tropis dengan perairan yang membeku. Dan kapten di sini bukanlah Jack Sparrow, melainkan gletser raksasa di Antartika. Mari berkenalan dengan Koller East Glacier. Permukaannya yang tenang dan berkilauan mungkin terlihat polos, tetapi jangan salah sangka, dia adalah seorang bajak laut dan juga cukup terampil. Alih-alih emas, planet ini justru mencuri es dari planet-planet tetangganya dengan kecepatan luar biasa, dan para ilmuwan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jadi sebenarnya apa itu pembajakan es? Nilainya adalah jenis pergerakan gletser yang aneh, di mana satu gletser mulai mengambil es dari gletser lain di dekatnya. Alih-alih mengikuti arus dan perlahan meluncur menuju laut, kapal itu tiba-tiba mengubah arah dan mulai menarik es yang dulunya milik kapal tetangganya. Gletser bajak laut itu semakin cepat. Korban memperlambat laju kendaraannya. Masalahnya adalah keseimbangan es di wilayah tersebut mungkin akan benar-benar terganggu. Namun ini bukanlah informasi yang benar-benar baru. Para ilmuwan sudah mengetahui perilaku unik ini sejak lama. Namun mereka dulu berpikir bahwa proses ini memakan waktu ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Sekarang sesuatu yang benar-benar aneh sedang terjadi di Antartika. Untuk pertama kalinya kita melihat gletser bajak laut beraksi dan pergerakannya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Semuanya dimulai ketika para peneliti dari University of Leeds mulai meneliti citra satelit yang diambil antara tahun 2005 dan 2022. Mereka ingin menganalisis laju aliran dari 8 aliran es di Antartika Barat. Dan gletser memang bergerak. Bayangkan gletser sebagai tumpukan salju raksasa yang seiring waktu berubah menjadi es padat. Es ini perlahan-lahan berubah bentuk, bergeser, dan bergerak. Itulah mengapa gletser sering disebut sungai es, karena mereka benar-benar mengalir. Gravitasi adalah penyebabnya. Es perlahan-lahan meluncur dan berubah bentuk di bawah beratnya sendiri berkat tarikan gravitasi. Dan ketika berbicara tentang pergerakan gletser, mereka bisa maju atau mundur. Jika lebih banyak salju dan es yang menumpuk daripada yang mencair, terlepas atau menguap, gletser akan maju. Namun jika lebih banyak yang hilang daripada yang didapat, gletser akan mundur. Dan gletser juga bergerak dengan kecepatan berbeda tergantung pada hal-hal seperti kemiringan tanah di bawahnya. Namun jika aliran itu mulai semakin cepat, itu kabar buruk bagi komunitas pesisir di seluruh dunia karena itu berarti lebih banyak es yang berpindah dari daratan ke lautan yang berkontribusi pada hilangnya es di Antartika dan pada akhirnya kenaikan permukaan laut. Sekarang kembali ke penelitian es terbaru di Antartika. Tim menghitung kecepatan es menggunakan teknik pelacakan yang mengukur bagaimana fitur-fitur yang terlihat seperti retakan atau celah di permukaan es bergeser seiring waktu, dan mereka menemukan bahwa 7 dari 8 gletser Antartika tersebut telah mengalami percepatan. Rata-rata, kecepatan mereka telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2005. Mengingat dampak perubahan iklim di Antartika yang semakin hangat setiap tahunnya, hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Satu gletser hanya satu justru melambat. Kita sedang membicarakan gletser Koller Barat. Kecepatannya melambat sekitar 10% selama periode penelitian. Tapi bagaimana mungkin sebongkah besar es bisa tiba-tiba menginjak rem, begitu istilahnya? Untuk mencari tahu soal itu, para peneliti melihat lingkungan sekitarnya. Dan di sanalah penyebabnya gletser Koller Timur. Para ahli menduga Koller Barat melambat karena alirannya menuju tetangganya yang bajak laut, Kapten Janggut Putih. Maksud saya Koller Timur, yang satu itu bergerak jauh lebih cepat. Bahkan, itu adalah salah satu gletser tercepat di wilayah tersebut. Kecepatannya meningkat sekitar 105 kaki setiap tahun selama periode penelitian. Oke, itu mungkin terdengar lambat bahkan untuk seekor kura-kura, tapi untuk sebuah gletser, itu sangatlah cepat. Koller Timur jelas Usain Bolt-nya bongkahan es, dan itu bahkan bukan bagian yang paling mengesankan. Hal anehnya adalah gletser itu mengubah arah alirannya. Alih-alih bergerak lurus ke depan seperti biasanya, sekarang gletser itu berbelok ke arah tetangganya, Koller Barat, dan menarik es darinya. Para ilmuwan berpikir hal ini terjadi karena es di titik pertemuan gletser dengan laut mencair lebih cepat dari sebelumnya. Pencairan gletser itu membuat es menjadi lebih tipis dan seiring menipisnya hal itu mengubah cara aliran es di hulu. Jadi sekarang alih-alih memasok kedua gletser secara merata, lebih banyak es yang dialirkan ke Koller Timur.
Singkatnya, Kohler Timur semakin cepat dan mengubah jalurnya sehingga kini ia menarik atau mencuri es dari tetangganya yang lebih lambat. Dan begitu saja, gletser misterius di Antartika ini benar-benar menjadi bajak laut es. Oke, soal pembajakan es ini sebenarnya tidak terlalu aneh. Maksud saya, ini memang bagian dari perilaku gletser pada umumnya. Lambat, dramatis, dan kadang-kadang sedikit nakal. Yang benar-benar membuat para ilmuwan tercengang adalah betapa cepatnya hal ini terjadi. Dulu mereka mengira ini adalah proses yang sangat lambat, sesuatu yang memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi yang satu ini terjadi hanya dalam 18 tahun. Dan ini adalah penemuan besar melalui satelit di Antartika. Maksud saya, para ilmuwan hanya bisa menemukannya berkat misi Copernicus Sentinel-1, sepasang satelit Eropa yang menggunakan radar untuk memantau permukaan bumi. Mereka dapat melacak perubahan pada es, daratan, dan lautan dengan presisi dan cakupan yang luar biasa, sehingga sangat cocok untuk mempelajari bagaimana wilayah kutub sedang berubah. Karena begini, memantau bagian terdingin di planet kita kini menjadi sangat penting untuk masa depan kita, dan wilayah Antartika tertentu di mana gletser Kohler Barat dan Timur berada ini menipis lebih cepat daripada tempat lain manapun. Gletser-gletsernya mundur dengan kecepatan rekor. Garis landasan maksud saya titik di mana gletser berhenti bertumpu di daratan dan mulai mengapung di laut, sedang bergerak mundur. Ketika itu terjadi, lapisan es meluncur ke laut dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Tapi para ilmuwan mengatakan gletser tidak hanya mencair, mereka juga membentuk ulang dirinya dengan cara-cara yang benar-benar baru. Dan itulah yang persis terjadi pada gletser Kohler Timur. Menyaksikan langsung aksi gletser bajak laut sekali lagi telah mengubah cara para ilmuwan memandang segala sesuatu. Data baru tentang pembajakan es menunjukkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gletser dan rak es terapung kini berinteraksi dengan cara-cara baru yang mengejutkan. Jadi semakin lama, para ahli perlu memikirkan kembali bagaimana perilaku raksasa es ini seiring dunia yang semakin hangat. Dan itu sangat penting karena mereka berperan besar dalam seberapa cepat permukaan laut naik di abad ini. Faktanya, gletser-gletser di Antartika adalah salah satu alasan terbesar mengapa lautan kita semakin meluap. Benua itu kehilangan sekitar 135 miliar ton es setiap tahunnya. Itu setara dengan membuang puluhan miliar kolam renang berukuran olimpiade ke laut setiap tahun. Jika seluruh esnya mencair, permukaan laut akan naik sekitar 190 kaki. Kenaikan seperti itu akan membanjiri sebagian besar wilayah Florida dan area luas di Belanda serta Bangladesh, misalnya. Banyak negara kepulauan kecil akan benar-benar lenyap di bawah gelombang laut. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang tersembunyi di bawah semua es Antartika? Nah, dari atas mungkin terlihat datar, tapi di bawah lapisan es setebal 1 mil, itu terdapat bentang alam berupa pegunungan curam dan lembah-lembah dalam yang dilintasi sungai-sungai berkelok. Sungai-sungai tersembunyi itu bisa memainkan peran penting dalam bagaimana lapisan es bereaksi terhadap kehangatan yang tidak biasa ini. Para ilmuwan kini memprediksi bahwa seiring lapisan es Antartika terus mencair dan menipis dalam beberapa dekade mendatang, sungai-sungai subglasial itu akan membesar, meluap, dan berpindah ke jalur baru. Hal ini bisa menyebabkan beberapa gletser terbesar di dekat pantai mulai pecah lebih cepat, dan itu akan membuat permukaan laut naik lebih cepat pula. Itulah mengapa memahami dinamika yang terus berubah dan pergerakan gletser seperti bajak laut es kita sangatlah penting. Setiap penemuan baru membantu ilmuwan memahami apa yang menggerakkan gletser di Antartika dan bagaimana mereka merespons dunia yang semakin hangat. Semakin banyak yang kita pelajari tentang raksasa beku ini, semakin baik kita dapat memprediksi apa yang mungkin terjadi dan bagaimana perubahan di Antartika berdampak ke seluruh planet. Para ilmuwan baru saja menemukan sebuah danau di Antartika yang membalikkan semua yang kita kira kita tahu tentang kehidupan di bumi. Mereka mengebor menembus es tebal dan menemukan air cair di tempat yang seharusnya semuanya membeku, dan di dalam air ini ada kehidupan. Maksud saya, benar-benar ada organisme hidup yang berkembang di dalam kegelapan, tak tersentuh selama berabad-abad. Hilafah ini dimulai dengan sebuah ekspedisi yang menambahkan titik super penting baru di peta Antartika. Antara November 2019 dan Januari 2020, para peneliti yang melakukan perjalanan melintasi hamparan beku itu mencapai sebuah area yang disebut Danau Enigma. Frederik Mengrabe sedang berjalan di atas lempengan es padat yang sangat besar, tetapi peralatan mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jadi mereka menggunakan bor yang kuat untuk menembus es, mengintip ke bawah lapisan demi lapisan, dan mendeteksi setidaknya 40 kaki air cair yang terperangkap di bawah permukaan. Mereka datang mencari batu, tetapi menemukan dunia tersembunyi di bawah es di Danau Antartika ini, di tempat yang paling tidak mereka duga. Para ilmuwan terkejut dan tidak berhenti pada penemuan ini. Mereka ingin tahu dari mana semua air ini berasal.
Karena di bagian Antartika ini, iklimnya memang sangat kejam. Suhu ekstrem, curah hujan yang sangat rendah, angin kencang, dan penguapan matahari bukanlah kondisi yang sempurna bagi sebuah danau. Semua air tawar diperkirakan sudah mengering sejak lama. Jadi, pasti ada sumber yang mengisi ulang danau subglasial di Antartika seperti ini. Para peneliti meneliti komposisi kimia garam dan material terlarut di dalam airnya. Mereka melihat beberapa pola yang mengarah pada sebuah sumber. Ternyata, gletser di dekatnya memberi makan danau ini melalui jalur bawah tanah yang tidak pernah diduga ada oleh siapapun. Jadi inilah dia, sebuah penemuan menakjubkan di Antartika yang tersembunyi di bawah es. Bukan berasal dari hujan atau lelehan permukaan, melainkan dari aliran bawah tanah yang mengelilingi bumi dalam keheningan. Dan karena itu, ketika tim mengebor lebih dalam, mereka tidak hanya menemukan air. Mereka menemukan ekosistem rahasia. Kehidupan di tempat yang mereka kira mustahil ada kehidupan. Sekarang, yang saya maksud dengan kehidupan di sini bukanlah jenis yang bisa melambaikan tangan kepada kita. Yang saya maksud adalah makhluk-makhluk kecil, struktur-struktur kecil, komunitas mikroba yang berevolusi secara terisolasi, terlindungi oleh es dan sangat terbatas pada rumah tersembunyi mereka. Mereka menutupi dasar danau dalam bentuk matras mikroba, bukan hanya gumpalan alga, tetapi matras mikroorganisme yang kompleks seperti karpet. Beberapa matras tampak seperti lapisan tipis berduri. Yang lain seperti karpet tebal yang kusut atau bahkan struktur mirip pohon setinggi hingga 15 inci. Dan formasi-formasi ini yang tampak seperti diambil langsung dari film fiksi ilmiah tentang kehidupan di planet-planet jauh, bukanlah sekadar DNA acak yang mengambang di air, terus berkembang, membangun struktur, berlapis-lapis, dan berubah seiring waktu. Jadi dasar danau ini agak mirip lantai hutan, hanya saja gelap, dingin, dan tertutup es. Jika kehidupan bisa berkembang di bawah 45 kaki es dalam hampir kegelapan total, mungkin gagasan kita tentang di mana kehidupan bisa ada perlu diperbarui, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita mengganggu ekosistem danau tersembunyi ini. Bagaimana jika kita memasukkan manusia, mesin, atau bahkan napas kita ke dalamnya? Mikroba-mikroba ini telah hidup terisolasi entah berapa ribu tahun, mungkin bahkan jutaan tahun tanpa pernah terpapar dunia di atasnya. Jika manusia mengganggu mereka, organisme-organisme ini bisa berada dalam risiko serius ketika mereka bertemu mikroba yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Danau itu bisa tercemar dan ekosistemnya bisa berubah selamanya. Saat kita melangkah ke wilayah baru ini, kita harus sangat berhati-hati. Bagaimanapun juga, seluruh Antartika bagaikan sebuah buku rahasia tentang evolusi, adaptasi, dan bertahan hidup yang harus kita baca dengan saksama. Benua ini terus saja membuat kita terkejut. Hewan-hewan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di sudut-sudut terpencilnya, mulai dari makhluk laut aneh hingga serangga pecinta es yang mungkin belum pernah Anda dengar. Sebagai contoh, ada anemon laut pecinta es yang ditemukan para ilmuwan tergantung terbalik di bawah rak es Ross. Bentuknya seperti bunga rapuh yang menempel di langit-langit, melambaikan tentakelnya ke dalam air yang sedingin patah hati. Para peneliti mengarahkan robot ke bawah es dan menemukan spesies baru. Lalu ada pendatang baru yang jadi selebriti dengan aura red carpet yang kuat, yaitu Antarctic Strawberry Feather Star. Makhluk berbentuk pom-pom melayang ini bisa memiliki hingga 20 lengan. Julukan itu diberikan karena tubuhnya, seperti yang bisa Anda tebak, mirip strawberry. Dan saya rasa Antartika adalah tempat terakhir yang Anda bayangkan akan ada tempat penetasan ikan, tapi di sanalah terdapat tempat penetasan ikan terbesar yang diketahui di dunia. Para peneliti berada di sana, menarik kamera mereka di sepanjang dasar laut-laut Weddell untuk memetakan area tersebut ketika mereka melihat ribuan, lalu jutaan mangkuk identik di sedimen. Sarang-sarang itu menutupi area seluas 93 mil persegi dasar laut, dan jumlah totalnya mencapai 60 juta, satu setiap 10 inci. Semua sarang itu milik ikan es. Makhluk-makhluk ini berdarah putih, artinya mereka tidak memiliki hemoglobin, zat yang membuat darah berwarna merah, dan entah bagaimana mereka tetap bisa bertahan hidup di air yang cukup dingin untuk membekukan jiwa Anda. Setiap sarang dijaga oleh seekor induk ikan yang duduk mengawasi sekitar 1.700 telur. Ternyata, anjing laut Weddell berpesta dengan memakan ikan es. Jadi tempat berkembang biak yang sangat besar ini bukan hanya tempat penetasan. Ini juga merupakan prasmanan bagi para predator di sekitarnya. Dan berbicara tentang prasmanan, ikan es itu sendiri makan dari arus hangat yang membawa nutrisi dan zooplankton mikroskopis ke atas. Yang menarik, koloni ikan es ini memiliki batas yang tegas, benar-benar seperti garis di pasir. Tapi perbatasan itu sangat cocok dengan pinggiran luar arus hangat tersebut yang tampak seperti trik evolusi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Penemuan lain di Antartika yang mengejutkan para ilmuwan bukanlah ikan yang tampak unik atau tulang dinosaurus, melainkan sesuatu yang mungkin bahkan lebih penting bagi ilmu pengetahuan, gelembung udara.
Gelembung-gelembung kecil kuno yang terperangkap di dalam es yang mungkin merupakan es tertua yang pernah diangkat ke permukaan, hampir 1,2 juta tahun usianya. Sebelum penemuan ini, para peneliti telah mencatat sejarah iklim hingga 800.000 tahun ke belakang. Tetapi mereka menginginkan lebih. Mereka menghabiskan bertahun-tahun mencari lokasi yang sempurna di mana es bisa menceritakan kisahnya secara utuh. Beberapa wilayah di Antartika menyimpan es yang bahkan lebih tua, mungkin 3 atau 4 juta tahun. Tetapi es tersebut tersebar dan mereka membutuhkan catatan yang berkesinambungan. Ketika akhirnya mereka mengebor di tempat yang tepat, mereka menemukan inti es yang sangat jernih dengan gelembung-gelembung yang memerangkap atmosfer bumi seperti ratusan ribu tahun yang lalu. Ketika ilmuwan menganalisis udara di dalamnya, mereka tidak hanya mempelajari gas-gas. Mereka bisa mengetahui apa yang dihirup nenek moyang kita yang jauh, apa yang diembuskan planet ini, dan bagaimana irama kehidupan serta iklim berlangsung sebelum kita ada. Periode sekitar 900.000 tahun lalu, waktu yang sama terperangkap di es ini mungkin merupakan salah satu momen paling genting bagi umat manusia. Menurut studi genetik, populasi manusia berkurang secara drastis hingga sekitar 1.300 individu di seluruh planet. Nggak ada yang tahu pastinya apa yang menyebabkan hal ini, tetapi bisa jadi iklim lah penyebabnya. Jadi gelembung-gelembung kuno ini mungkin menyimpan petunjuk yang kita butuhkan untuk memahami bagaimana nenek moyang kita bertahan melewati salah satu babak terberat dalam sejarah bumi. Dan mungkin juga bagaimana kita bisa bertahan di masa depan. Karena, seperti yang kita tahu, planet ini terus mengulang dirinya sendiri dengan cara-cara baru yang tidak nyaman. Dan Antartika punya pelajaran untuk kita. Salah satu pelajaran yang mungkin harus kita pelajari dengan cara yang sulit berkaitan dengan apa yang ada di bawah lapisan esnya. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di bawah Antartika yang sama sekali tidak dingin. Mungkin ada gunung berapi di sana, diam-diam menunggu saatnya. Ya, kamu tidak salah dengar. Gunung berapi, jenis yang panas dan berapi-api, tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal bermil-mil. Tim peneliti menggunakan simulasi komputer dan menemukan bahwa ketika sebagian es mencair, tekanan yang menahan gunung-gunung berapi itu berkurang. Dan boom, mereka bisa mulai mencairkan lebih banyak es dari bawah. Ini seperti lingkaran kekacauan yang saling memberi makan. Es mencair, gunung berapi terbangun, lalu lebih banyak es mencair. Bahkan jika manusia berhenti memengaruhi kondisi iklim di planet ini besok, reaksi berantai itu bisa terus berlangsung. Karena ini bukan hanya soal udara, ini juga tentang api yang tersembunyi di bawahnya. Bagian yang paling menakutkan adalah jenis pencairan seperti ini bisa menaikkan permukaan laut jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Dan karena Antartika memiliki lebih dari 70% cadangan air tawar di bumi, kamu bisa bayangkan betapa dramatisnya dampak yang bisa terjadi. Jadi sekarang kamu bisa lihat bahwa peta Antartika itu seperti papan permainan nyata bagi manusia, dan kita harus berhati-hati dalam mempelajari dan memainkannya. Hamparan luas salju putih, angin yang membekukan, lanskap tanpa kehidupan, dan sinyal aneh serta menyeramkan yang tampaknya berasal dari dalam bumi. Pulsa radio ini terjadi di Antartika, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa sebenarnya mereka, serta dari mana asalnya. Begini, para ilmuwan sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. Pada dasarnya, ini adalah sekumpulan detektor yang dipasang pada balon-balon raksasa dan melayang tinggi di atas kutub selatan. Tugas mereka adalah mendeteksi neutrino dengan energi sangat tinggi. Bagaimana mereka menemukannya? Tepat pada saat neutrino bersentuhan dengan es dan menghasilkan ledakan gelombang radio yang intens dan singkat. Nah, neutrino ini adalah partikel kecil yang hampir tidak bermassa dan tidak memiliki muatan listrik. Mereka ada di mana-mana dan miliaran di antaranya melintas melalui tubuhmu setiap detik. Bahkan saat kamu menonton video ini, neutrino datang dari segala penjuru. Dari matahari, bintang yang meledak, ruang angkasa yang dalam, bahkan dari bawah kakimu. Matahari memproduksi mereka tanpa henti saat menggabungkan hidrogen menjadi helium. Bintang-bintang yang meledak memancarkan semburan besar neutrino selama ledakan supernova. Ketika sinar kosmik berenergi tinggi menabrak atmosfer kita, mereka menciptakan neutrino baru yang juga turun ke kita. Dan beberapa bahkan berasal dari zat radioaktif yang meluruh di dalam bumi. Neutrino tertua telah melintasi alam semesta sejak Big Bang, tapi mereka nyaris tak terlihat karena hampir tidak pernah bereaksi dengan apapun. Itulah mengapa para ilmuwan menggunakan eksperimen luar biasa seperti ANITA untuk mencoba menangkap bahkan hanya beberapa di antaranya. Tapi mari kita kembali ke hari yang menentukan ketika segalanya berubah. Biasanya, sinyal radio yang dihasilkan oleh neutrino memantul dari es dan terbang ke atas. Disitulah ANITA bisa menangkap mereka.
Inilah inti dari eksperimen ini, untuk mempelajari neutrino dan mengetahui lebih banyak tentang peristiwa kosmik yang jauh seperti supernova atau apapun yang terjadi di tahun cahaya sana. Tapi kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Detektor menangkap gelombang radio yang sama sekali tidak memantul dari es. Gelombang itu tampak seperti berasal dari bawah cakrawala, dari bawah es. Sekarang seharusnya ini bahkan tidak mungkin terjadi. Menurut semua yang kita ketahui tentang fisika, sinyal tidak bisa begitu saja bergerak ke atas menembus batuan padat dan es. Salah satu peneliti, Stephanie Wiesel dari Penn State, juga mengatakan bahwa gelombang radio itu datang dengan sudut yang sangat curam, seperti 30 derajat di bawah permukaan. Satu-satunya cara itu bisa terjadi adalah jika sinyal itu telah melewati ribuan mil batuan padat sebelum mencapai detektor. Tapi jika benar, batuan itu pasti sudah sepenuhnya menyerapnya. Jadi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tim tersebut sudah menghitung semua data, tapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Namun bagi mereka, ini adalah masalah yang menarik, karena mereka sebenarnya tidak tahu apa anomali itu. Yang mereka tahu adalah kemungkinan besar itu bukan neutrino. Jika tim mendeteksi neutrino, partikel itu telah menempuh jarak luar biasa jauh tanpa menabrak apapun, mungkin bahkan berasal dari tepi alam semesta dapat diamati. Jadi apapun yang ditangkap Anita, perilakunya tidak seperti yang pernah dilihat ilmuwan. Ini bisa berarti ada partikel baru yang berbeda di luar sana, atau mungkin ada hal lain yang terjadi dan kita belum memahaminya. Mereka mempublikasikan temuan ini di Physical Review Letters, tapi misterinya tetap belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah es Antartika. Yang pasti, ada sesuatu di luar sana yang tidak mengikuti aturan. Jika para ilmuwan berhasil mendeteksi dan melacak asal partikel-partikel super cepat itu, mereka bisa mempelajari banyak hal tentang alam semesta, jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lihat dengan teleskop terbesar sekalipun. Neutrino pada dasarnya melesat di ruang angkasa hampir secepat cahaya, nyaris tidak menabrak apapun. Artinya, mereka bisa membawa data yang belum tersentuh tentang peristiwa yang terjadi jutaan atau bahkan miliaran tahun cahaya jauhnya. Itulah sebabnya Wiesel dan sekelompok peneliti lain di seluruh dunia telah membangun detektor yang sangat sensitif untuk menangkap sinyal neutrino. Bahkan yang paling kecil pun sangat penting karena di bidang ini, satu data kecil saja bisa menyimpan segudang informasi. Jadi, para peneliti telah merancang instalasi di Antartika dan Amerika Selatan untuk menangkap partikel langka ini. Anita adalah salah satu detektor itu, dan Antartika adalah tempat yang sempurna untuknya. Hampir tidak ada gangguan radio, tidak ada kota, tidak ada lalu lintas, dan tidak ada interferensi acak. Pengaturannya sebenarnya cukup keren. Mereka memasang sekelompok antena radio pada sebuah balon raksasa, mengirimkannya puluhan mil ke langit, dan membiarkannya melayang di atas hamparan es putih yang tak berujung. Dari atas sana, alat itu mengarah ke bawah, mendengarkan sinyal radio samar yang berasal dari dalam es yang dalam. Ketika salah satu neutrino yang sangat langka itu, khususnya tau neutrino, menabrak es, ia menciptakan partikel lain yang disebut tau lepton. Lepton itu kemudian melesat keluar dari es dan mulai terurai. Kehilangan energi dan berubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses peluruhan itu menghasilkan apa yang disebut air shower, semacam semburan percikan tak kasat mata yang terbang di udara. Jika kita benar-benar bisa melihat air shower itu dengan mata kita, mereka akan tampak seperti seseorang yang mengayunkan kembang api di kegelapan dengan jejak terang yang mengikuti gerakannya. Dengan mempelajari arah dan pola sinyal-sinyal ini, baik yang berasal dari es, ice shower, maupun yang di udara, air shower, para ilmuwan bisa mengetahui dari mana partikel aslinya berasal. Biasanya ini sangat presisi, mirip seperti memantulkan bola ke tanah. Kamu bisa memprediksi kemana arahnya. Tapi sinyal-sinyal aneh yang baru ini tidak memantul seperti seharusnya. Sudut-sudutnya semuanya salah arah, lebih curam dari apapun yang bisa dijelaskan oleh model-model yang ada. Jadi tim pun menyelidiki lebih dalam. Pertama, mereka melihat semua data dari beberapa penerbangan balon Anita. Lalu mereka membandingkannya dengan banyak simulasi komputer tentang sinar kosmik dan neutrino, serta menyaring semua kebisingan latar belakang yang biasa. Mereka bahkan memeriksa ulang hasil mereka dengan eksperimen lain seperti detektor Ice Cube yang juga terletak di Antartika dan Observatorium Pierre Auger di Argentina. Mereka ingin melihat apakah ada orang lain yang juga mendeteksi pancaran udara ke atas yang serupa. Dan tebak apa yang terjadi, keadaannya jadi makin aneh. Mereka tidak menemukan apa-apa. Ada detektor lain yang menangkap apapun yang bisa menjelaskan apa yang dilihat Anita,
Karena itu, peneliti menyebut situasi ini anomali. Pada dasarnya, itu berarti kami tidak tahu ini apa, tapi perilakunya tidak seperti neutrino. Wiesel menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak sesuai dengan gambaran umum tentang bagaimana partikel seharusnya berperilaku. Beberapa orang mengusulkan mungkin ini fisika baru atau petunjuk materi gelap. Materi gelap adalah benda tak kasat mata yang menjaga alam semesta tetap teratur. Itu ada di mana-mana, tidak bisa kita lihat. Ilmuwan mencoba mencari tahu apa materi gelap selama hampir 1 abad dan sampai sekarang masih menjadi salah satu misteri terbesar. Segala yang bisa kita lihat, seperti bintang, planet, manusia, dan anjing, hanya membentuk sekitar 5% alam semesta, materi gelap sekitar 27%. Sisanya adalah sesuatu yang lebih aneh, disebut energi gelap. Para ilmuwan berpikir materi gelaplah yang memberi bentuk pada galaksi dan menjaga semuanya tetap menyatu seperti lem kosmik. Tanpa materi gelap, alam semesta akan terlihat sangat berbeda. Akan sangat luar biasa jika ternyata teori ini benar. Namun karena IceCube dan Augur belum mendeteksi hal yang sama, hal itu benar-benar membatasi kemungkinan yang ada. Penn State telah terlibat dalam permainan deteksi neutrino selama hampir 1 dekade, membangun detektor dan menganalisis berbagai macam sinyal kosmik. Dan tim tersebut sudah mulai mengerjakan proyek besar berikutnya, sebuah detektor baru yang disebut PUEO. Detektor ini akan lebih besar, lebih sensitif, dan jauh lebih baik dalam mendeteksi sinyal neutrino yang sulit ditemukan. Saat ini misteri kosmik ini masih berlangsung dan membuat para ilmuwan sulit tidur di malam hari. Namun timnya tetap optimis. Ketika PUEO diluncurkan, ia akan memiliki sensor yang lebih baik. Yang berarti, jika memang ada lebih banyak anomali seperti ini di luar sana, kali ini mereka akan menemukannya. Dan mungkin saat itu, kita akhirnya akan mengetahui apa yang ada di balik semua itu. Pada tahun 1985, ahli biologi asal Chili, Dr. Daniel Torres, sedang melakukan sensus mamalia dan mengumpulkan sampah laut di Cape Sheriff, Antartika. Ia hendak mengambil sebuah wadah plastik besar ketika ia melihat sebuah batu putih di antara batuan vulkanik yang gelap. Ternyata itu adalah sebuah tengkorak manusia. Dan seperti yang kemudian ditemukan Dr. Torres, tengkorak itu milik seorang wanita muda yang tinggal di Chili Selatan. Kemungkinan besar, ia berusia awal 20-an dan kelaparan saat meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan menemukan fragmen tulang paha dan menggunakan analisis DNA untuk membuktikan tulang-tulang itu milik wanita yang sama. Penemuan ini bisa mengubah sejarah seperti yang kita ketahui. Bagaimana tengkorak wanita bisa berakhir di Antartika, di bekas lokasi perkemahan pemburu anjing laut? Biasanya, wanita tidak ikut dalam perjalanan berburu anjing laut pada awal Cerritotlas Natausan. Untuk menambah misteri, tidak ada yang ditemukan di lokasi itu. Tidak ada dokumen, tanda, alat, atau benda lain yang bisa memberitahu siapa dia, apa yang terjadi padanya, atau bagaimana dia berakhir di sana. Hal ini bisa berarti bahwa orang-orang dari Chili pernah berkemah di sini sebelum siapapun menginjakkan kaki di benua itu. Para ilmuwan membuat penemuan unik lainnya di Antartika, yaitu fragmen meteorit kuno yang bisa menjadi bukti adanya kehidupan di planet lain. Mereka percaya bahwa meteorit ini berusia lebih dari 4 miliar tahun dan mungkin berasal langsung dari Mars. Pada tahun 1996, para ilmuwan NASA mengumumkan bahwa mereka menemukan tanda-tanda kimia khusus pada batu tersebut. Beberapa organisme Mars kuno mungkin telah meninggalkan jejak itu, tetapi tidak semua orang yakin, dan studi-studi selanjutnya menemukan bahwa bahan kimia kaya karbon pada batu itu kemungkinan besar sama sekali bukan berasal dari makhluk hidup. Dahulu kala, ketika Mars masih jauh lebih basah, batuan luar angkasa raksasa bertabrakan dengan planet itu. Tabrakan-tabrakan ini menghasilkan panas yang sangat hebat dan mengubah lanskapnya. Batu yang ditemukan di Antartika kemungkinan selamat dari 2 benturan seperti itu sebelum akhirnya sebuah hantaman kuat ketiga melemparkannya ke luar angkasa. Saat masih berada di Mars, batu ini terendam air yang mengalir melalui retakan-retakan kecil di permukaannya. Air ini kemungkinan meninggalkan gelembung karbon aneh yang sempat diduga para ilmuwan sebagai jejak kehidupan kuno. Para peneliti menemukan lebih banyak batu dari luar angkasa di Antartika dibandingkan di bagian dunia manapun. Tapi kamu pasti tidak berharap melihat sebuah piramida di sana, kan? Aku bisa saja membuatmu mencoba memecahkan misteri ini. Tapi baiklah, objek ini hanya terlihat seperti piramida. Sebenarnya itu adalah sebuah gunung. Kamu bisa dengan mudah menemukannya di Google Maps jika kamu menggulir sampai ke pegunungan Ellsworth.
Itu adalah pegunungan tertinggi di Antartika dan membentang hampir sepanjang 250 mil. Para penjelajah dari ekspedisi Antartika Inggris pertama kali menemukan gunung yang bentuknya tidak biasa ini dan menjulukinya The Pyramid. Selama 100 tahun terakhir, banyak orang bertanya-tanya apakah benar-benar ada piramida di Antartika, dan jika iya, siapa yang membangunnya? Tapi para ilmuwan benar-benar mematahkan harapan ini dengan menjelaskan bahwa tidak ada yang aneh dari puncak berbatu yang muncul di atas es. Kebetulan saja puncak ini dan puncak di sebelahnya terpotong membentuk seperti piramida. Para peneliti di Universitas Colorado menemukan alat berburu berusia 10.000 tahun di dekat Taman Nasional Yellowstone. Alat itu terkubur di dalam es. Namun ketika es mencair karena suhu yang semakin hangat, alat itu pun muncul ke permukaan. Para peneliti merahasiakan penemuan ini selama setahun. Mereka ingin hasil temuan ini dipublikasikan di jurnal ilmiah sebelum para arkeolog amatir datang dan memulai pencarian mereka sendiri di lokasi tersebut serta mengganggunya. Anak panah yang panjangnya sekitar 1 meter ini terbuat dari pohon birch dan masih memiliki beberapa tanda yang membuktikan bahwa benda itu milik seorang pemburu kuno. Pada masa lalu ketika alat ini masih digunakan secara aktif, anak panah tersebut memiliki ujung yang tajam di salah satu sisinya. Sisi lainnya memiliki lekukan kecil yang terhubung ke kait pada alat khusus yang disebut atlatl. Atlatl itu membantu pemburu melemparkan anak panah jauh lebih cepat dan lebih jauh daripada hanya dengan tangan. Benar-benar teknologi kuno. Para ilmuwan yang menemukan anak panah itu mengatakan seiring es mencair, mereka terus menemukan lebih banyak alat kuno, tumbuhan, dan sisa-sisa hewan di tempat seperti Alaska, Kanada, dan Eropa. Mereka berencana pergi ke Taman National Glacier di Montana untuk bekerja sama dengan suku asli Amerika untuk menemukan dan menjaga harta karun yang mungkin tersembunyi di es selama ribuan tahun. Paleontolog menemukan sesuatu yang menakjubkan di Antartika, yaitu sisa-sisa makhluk yang sangat mirip dengan monster Loch Ness. Hewan yang mereka temukan itu adalah Plesiosaurus. Makhluk laut yang indah ini berenang di lautan pada zaman dinosaurus. Makhluk besar ini memiliki 4 sirip, leher panjang, dan panjangnya mencapai 36 kaki dari kepala hingga ekornya. Itu kira-kira sepanjang tiang telepon besar. Jenis Plesiosaurus yang satu ini adalah yang terbesar yang pernah ditemukan oleh para ilmuwan. Makhluk ini juga sangat besar, beratnya sekitar 15 ton. Itu kira-kira seberat 2 gajah modern. Fosil makhluk laut raksasa ini pertama kali ditemukan di Pulau Seymour, Antartika pada tahun 1989. Namun Plesiosaurus ini begitu besar dan terjebak di batuan yang sangat keras sehingga para ilmuwan membutuhkan 3 perjalanan lagi untuk mengeluarkan semua fosilnya. Pada akhirnya, mereka membawa 1.760 pon tulang yang telah menjadi fosil ke laboratorium. Para ilmuwan melihat beberapa ruas tulang belakangnya menyatu, menandakan Plesiosaurus ini adalah individu dewasa. Setelah mempelajari fosil, mereka menyimpulkan makhluk ini hidup 30.000 tahun sebelum kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus sekitar 66 juta tahun lalu. Pada bulan Mei 1845, Kapten John Franklin berangkat dari Inggris bersama 133 orang dan 2 kapal. Mereka berusaha menemukan jalur laut yang disebut Northwest Passage untuk membuat perjalanan antara Eropa dan Asia menjadi lebih singkat dan cepat. Orang terakhir yang melihat Franklin dan krunya adalah para pelaut di 2 kapal penangkap paus pada bulan Agustus di tahun yang sama. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka, dan hal ini menjadi misteri besar yang berlangsung hampir 170 tahun. Orang-orang mengirim tim pencari ke daerah-daerah bersalju di utara Kanada, di mana mereka menemukan beberapa petunjuk yang menyeramkan. Ada barang-barang yang ditinggalkan oleh kru Franklin dan mereka mendengar kisah-kisah sedih dari orang Inuit yang tinggal di sana. Mereka bahkan menemukan sebuah catatan dari tahun 1847 di Pulau King William yang ditulis oleh salah satu anggota kru. Catatan itu mengatakan bahwa kedua kapal tersebut terjebak di es. Akhirnya, pada tahun 2014, para ilmuwan Kanada mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bangkai kapal Erebus di dasar Teluk Wilmot dan Crampton. 2 tahun kemudian, mereka menemukan kapal kedua sekitar 45 mil jauhnya. Berubah kapal itu masih dalam kondisi sangat baik, bahkan setelah lama berada di bawah air. Arkeolog bawah air mempelajari kabin-kabin kapal tersebut dan membawa kembali ratusan benda. Berkat artefak ini, mereka dapat menggambarkan dengan lebih baik apa yang terjadi selama hari-hari terakhir perjalanan berbahaya Franklin.
Seorang pendaki gunung menemukan sandal yang tidak biasa di sebuah area yang dikenal sebagai Horse Ice Patch di Norwegia pada musim panas tahun 2019. Pendaki itu mengirimkan koordinat GPS dan foto-foto penemuan tersebut kepada para peneliti yang mempelajari arkeologi yang terawetkan di dalam gletser dan lapisan es. Arkeolog itu memeriksa perakiraan cuaca dan menyadari bahwa mereka hanya punya 1 hari untuk mengambil sepatu itu sebelum salju menutupinya dengan selimut tebal. Setelah itu, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mencairkannya. Jadi, mereka harus bertindak cepat dan bergegas ke lokasi untuk mengamankan sandal tersebut. Sepatu kuno ini ternyata berusia sekitar 1.700 tahun setelah dilakukan penanggalan radiokarbon. Mereka juga menemukan artefak lain selain alas kaki dari zaman besi, seperti kotoran kuda beku dari zaman Viking dan tekstil. Semua temuan ini bisa berarti bahwa dulu pernah ada jalur perjalanan di pegunungan yang menghubungkan pedalaman Norwegia ke pesisir pada masa lampau. Spons raksasa seperti vas, ubur-ubur dari dunia lain, cacing bersegmen yang ditutupi bulu, dan gurita besar adalah penemuan Antartika terbaru. Para ilmuwan menemukannya setelah gunung es raksasa pecah, dan ternyata gunung es tersebut merupakan harta karun kehidupan purba di bawah es. Pada bulan Januari 2025, gunung es besar seukuran Chicago yang disebut A84 terlepas dari lapisan es George ke-6 Antartika, yang merupakan lapisan es besar dengan panjang sekitar 450 km, lebar 19 sampai 69 km, dan tebal sekitar 249 meter. Pada musim panas yang berlangsung di November hingga akhir Februari, lapisan es mencair di permukaan dan terbentuklah danau pita yang mencair. Bentuknya memanjang dan seperti pita, dari situlah namanya berasal. Ketika gunung es itu hanyut, ia meninggalkan sebagian dasar lautan yang terbuka lebar, dan itu adalah tempat yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Para ilmuwan di kapal penelitian Falkor juga berada di dekatnya, di Laut Bellingshausen. Begitu mereka mendengar tentang gunung es itu, mereka segera mengubah rencana mereka. Mereka memahami bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat sesuatu yang tidak diketahui dan menakjubkan, seperti mengangkat batu di hutan untuk melihat apa yang tersembunyi di bawahnya. Para peneliti menggunakan robot bawah air bernama Subastian dan menjelajahi laut dalam selama 8 hari. Mereka menyelam hingga kedalaman lebih dari 1.280 meter. Di bawah sana, mereka menemukan sebuah ekosistem yang tersembunyi. Ada karang-karang besar dan spons yang dipenuhi oleh hewan-hewan laut, sebuah dunia di bawah es. Para peneliti mengira mereka akan menemukan kehidupan di bawah sana, tapi mereka tidak menyangka akan melihat begitu banyak. Dan kehidupan purba bawah laut ini tidak hanya bertahan hidup. Kehidupan ini telah berkembang di tempat yang keras dan dingin itu untuk waktu yang sangat lama. Anemon yang tampak seperti pohon kecil yang lembut, laba-laba laut, ikan es, gurita. Penelitian ini disiarkan secara langsung kepada para ilmuwan dari seluruh dunia, dan siaran langsung tersebut sebenarnya dapat diakses secara terbuka. Hal yang paling keren adalah beberapa makhluk yang ditemukan tampaknya merupakan spesies baru. Ya, mungkin akan ada spesies baru di Antartika pada tahun 2025. Dan beberapa mungkin hanya hidup di wilayah ini. Itu karena Antartika tidak hanya sangat jauh, tapi juga terputus dari bagian dunia lainnya selama jutaan tahun. Arus Antartika mengelilinginya, seperti parit besar yang mengelilingi kastil. Namun, meskipun ternyata spesies-spesies tersebut bukanlah cacing baru, para ilmuwan masih menemukan siput, cacing dengan bulu, krustasea seperti kepiting dan udang kecil, dan spesies ubur-ubur hantu yang sangat langka dan terlihat seperti dari dunia lain. Nama resminya terlalu rumit, jadi mari kita sebut saja ubur-ubur hantu raksasa. Ubur-ubur ini sangat besar. Loncengnya, bagian payung yang berbentuk bulat di bagian atas, dapat memiliki lebar lebih dari 1 meter. Ia memiliki 4 lengan panjang yang menjuntai di belakangnya, masing-masing sepanjang 10 meter, kira-kira sepanjang bus sekolah. Para ilmuwan pertama kali menangkapnya pada tahun 1899, tapi butuh waktu 60 tahun untuk menyadari bahwa ubur-ubur ini adalah jenis ubur-ubur yang benar-benar baru. Ubur-ubur hantu memiliki tubuh tembus pandang berwarna keunguan yang terlihat seperti hantu.
Alih-alih tentakel ubur-ubur biasa, ubur-ubur ini memiliki lengan seperti pita yang membantunya menangkap makanan dan menariknya ke mulutnya tepat di tengah-tengah. Meskipun ubur-ubur tidak memiliki otak seperti kita, para peneliti yang mengamati ubur-ubur hantu raksasa melihat sesuatu yang mengejutkan. Makhluk dari dunia lain itu tampak menggerakkan lengannya dengan sangat hati-hati dan terkendali, terutama saat berenang melalui ruang sempit di dasar laut. Makhluk itu tampak sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Menyeramkan. Makhluk hidup lain? Ubur-ubur memiliki jaringan saraf sederhana, bukan otak yang membantu mereka merasakan dunia di sekitarnya. Tapi cara ubur-ubur hantu ini bergerak membuat para ilmuwan berpikir bahwa ubur-ubur ini mungkin lebih pintar atau lebih terkoordinasi daripada ubur-ubur lainnya. Mempelajarinya dapat membantu para ilmuwan mempelajari bagaimana hewan tanpa otak masih bisa menjelajah dan bertahan hidup di tempat yang sulit di bawah air. Penemuan keren lainnya adalah cacing kecil yang disebut cacing bulu. Para ilmuwan menyebutnya Polychaetes. Tapi mari kita sebut saja cacing bulu karena kedengarannya menyenangkan. Banyak sekali jenis cacing bulu yang hidup di bagian laut yang sangat dingin dan dalam. Cacing bulu memiliki tubuh yang terbuat dari banyak segmen dan mereka memiliki bulu-bulu kecil di sepanjang sisinya. Bulu-bulu ini membantu mereka bergerak, merasakan apa yang ada di dekatnya dan bahkan melindungi diri mereka sendiri dari bahaya. Salah satu contoh yang keren adalah cacing sisik Antartika. Ini adalah jenis cacing bulu yang hidup di perairan yang sangat dingin dan dalam, serta memiliki bulu keemasan mengkilap yang membuatnya terlihat sangat mewah. Selama penjelajahan laut dalam Antartika, tim juga menemukan spons raksasa yang berbentuk seperti vas bunga. Biasanya, spons tumbuh sangat lambat. Jadi untuk menjadi sebesar itu, spons pasti sudah tumbuh di sana dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin ratusan tahun. Ukurannya yang besar menunjukkan bahwa hewan-hewan laut dalam yang tinggal di sekitar mereka tidak baru saja pindah ke sana. Makhluk-makhluk laut itu telah berada di sana selama beberapa dekade dan berhasil membentuk komunitas yang berkembang di bawah es. Jadi, itu benar-benar kehidupan purba yang bersembunyi di bawah semua es itu. Dan itu sangat mengejutkan para ilmuwan. Dalam penelitian terdahulu, orang biasa menjatuhkan kamera melalui lubang di es atau mengunjungi area gunung es lama setelah esnya pecah untuk menjelajahi ekosistem yang tersembunyi. Saat itu mereka biasanya melihat dasar laut yang kosong dan gundul dengan hanya sedikit makhluk hidup. Namun kali ini, tim tiba hanya beberapa minggu setelah gunung es raksasa itu pecah dan mereka bisa melihat apa yang tersembunyi di bawahnya. 14 km pertama di belakang lapisan es dapat menyembunyikan ekosistem yang kaya dan sibuk. Daerah itu gelap, dingin dan tersembunyi selama berabad-abad. Dan tetap saja, semua jenis makhluk hidup di sana. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan bisa bertahan di tempat yang tampaknya terlalu keras atau beku untuk kehidupan. Di sisi lain, menemukan semua kehidupan di bawah sana tidaklah terlalu mengejutkan. Banyak hewan yang hidup di tempat yang gelap dan dingin di bawah air. Jadi masuk akal jika mereka juga berada di bawah lapisan es. Es menyembunyikan mereka dan membuat mereka aman dari apapun yang terjadi di atas. Tapi yang aneh adalah banyaknya jenis makhluk yang hidup di sana. Padahal dulunya tempat ini sangat tertutup. Tempat ini sebenarnya sangat mirip dengan dasar laut di beberapa bagian Antartika yang tidak memiliki es di atasnya. Bagaimana bisa? Biasanya, tanaman kecil yang disebut fitoplankton tumbuh di dekat permukaan yang terkena sinar matahari. Hewan kecil mirip udang yang disebut krill memakan tumbuhan tersebut di malam hari. Ketika krill kenyang, mereka akan tenggelam dan membawa makanan serta nutrisi ke dasar laut. Bahkan kotoran mereka membantu memberi makan makhluk laut dalam. Tapi jika ada lapisan es besar di atas, sinar matahari tidak bisa masuk. Jadi, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di sana. Dan tidak ada krill yang membawa makanan ke bawah. Para ilmuwan mengira ini berarti lebih sedikit makanan dan lebih sedikit hewan di sana. Tapi mereka tetap menemukan banyak kehidupan. Ternyata makanan dan nutrisi mungkin menyelinap masuk ke bawah es, terbawa oleh arus bawah laut seperti sungai yang mengalir di bawah laut. Para ilmuwan menemukan beberapa hewan yang hidup dalam waktu yang lama. Jadi sepertinya arus tersebut yang sebagian besar berasal dari air gletser yang mencair, membawa makanan yang cukup untuk menjaga ekosistem tetap sehat dan penuh dengan kehidupan.
Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi pada semua kehidupan laut dalam setelah gunung es tersebut hanyut. Makhluk-makhluk itu telah hidup di bawah es tebal untuk waktu yang entah berapa lama, dalam kondisi yang sangat stabil dan gelap gulita. Jelas mereka tidak menyukai perubahan, jadi kehilangan atap es itu bisa mengacaukan seluruh pengaturan mereka. Salah satu ilmuwan menyebutkan bahwa lapisan es tempat gunung es itu berasal telah merayap. Anda menyelam ke perairan Antartika yang gelap dan dingin. Kegelapan biru yang menakutkan menyelimuti Anda, mengingatkan Anda pada hamparan ruang terbuka yang luas. Di kedalaman ini, di mana Anda paling tidak menduga akan bertemu makhluk hidup apapun, Anda tiba-tiba mendengar suara keras dan aneh. Suara berisik, seolah-olah ada bebek raksasa yang bersembunyi di dasar laut. Pada tahun 1960, peneliti pertama kali merekam suara ini dan menamakannya Bioduck. Cerdik. Selama puluhan tahun mereka mencoba mengungkap misteri sumbernya. Apakah itu kraken raksasa? Sebuah pesawat luar angkasa yang jatuh ke lautan? Monster laut misterius? Atau mungkin seekor bebek raksasa? Ada banyak versi, satu lebih aneh dari lainnya. Ahli kelautan juga mendeteksi suara serupa di lokasi lain. Di lepas pantai barat Australia dan dekat Selandia Baru. Mereka merekam sinyal serupa tetapi bernada lebih tinggi yang mereka beri nama Biogoose. Sepertinya suasana menyeramkan dari cerita ini hilang dengan nama-nama seperti itu. Bagaimanapun, suara-suara ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Suara-suara itu terjadi beberapa kali, dengan interval yang konsisten. Banyak orang awalnya mengira sumber suara ini pasti bersifat mekanis, mengingat keteraturan bunyinya. Namun, mempelajari lautan pada paruh kedua abad ke-20 sangat menantang karena keterbatasan teknologi. Meski begitu, para ilmuwan tetap gigih mengumpulkan data tentang Bioduck dan Biogoose didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang tak pernah puas. Seiring bertambahnya data, teori pun ikut berkembang. Akhirnya ilmuwan berhasil mengungkap misterinya. Bioduck ternyata adalah bentuk komunikasi dari makhluk hidup. Saat peneliti menganalisis suara berulang itu, mereka sadar sinyalnya tidak pernah tumpang tindih. Satu sumber akan berbicara, sementara yang lain tetap diam yang menunjukkan adanya bentuk komunikasi. Pertanyaannya tetap, makhluk laut mana yang memiliki metode komunikasi luar biasa melalui suara dengan frekuensi yang beragam seperti itu? Jawabannya, seperti yang sudah banyak ditebak, adalah paus. Para ilmuwan membandingkan suara Bioduck dari Antartika dengan panggilan paus minke dan menemukan kemiripan yang mencolok. Suara Biogoose dari perairan di lepas pantai Australia dan Selandia Baru kemungkinan berasal dari spesies lain atau paus minke yang masih sangat muda. Namun penemuan ini justru semakin memperdalam misteri tersebut. Untuk tujuan apa suara-suara ini digunakan? Apakah para paus sedang membicarakan rencana makan malam mereka, menertawakan manusia, merekam suara mereka sendiri, atau mungkin saling berbagi wawasan mendalam tentang alam semesta? Kemungkinannya tak terbatas. Namun pengungkapan yang paling menakjubkan adalah bahwa manusia mungkin suatu hari nanti bisa belajar berkomunikasi dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Berkomunikasi dengan paus kini bukan lagi gagasan mustahil. Ilmuwan dari University of California bahkan telah berhasil menjalin kontak dengan paus bungkuk bernama Twain. Dalam eksperimen terobosan, peneliti melakukan percakapan 20 menit dengan mamalia laut tersebut. Beginilah cara mereka melakukannya. Para spesialis melakukan ekspedisi laut ke pantai Alaska, tempat mereka merekam suara sekelompok paus bungkuk. Kemudian mereka memutar suara-suara ini melalui pengeras suara mengirimkan sinyal kembali ke laut. Suara yang direkam menyerupai sebuah sapaan seperti, "Hai, apa kabar?" Namun dalam bahasa paus, sapaan ini digunakan oleh paus untuk memanggil satu sama lain atau menunjukkan lokasi mereka. Sekarang, segera setelah mengirimkan sinyal, para peneliti menerima respons. Twain mendekati perahu, mengelilinginya, dan membalas dengan sapaan miliknya sendiri. Ini menandai awal dari percakapan manusia paus pertama yang pernah terjadi. Selama 20 menit, para ilmuwan mengirimkan 36 sinyal kepada Twain dan setiap kali paus itu merespons. Selain itu, paus tersebut menunggu jeda waktu sebelum menjawab. Artinya, tim menerima respons dari paus, menunggu 10 detik, lalu menyalakan suara lagi. Para peneliti kemudian menunggu 10 detik dan membalas. Tampaknya Twain adalah lawan bicara yang sangat lembut. Mungkin ia adalah seorang gentleman di dunia paus. Siapa yang tahu? Atau mungkin si Chinese Church penasaran dengan interaksi yang tidak biasa ini. Sinyal-sinyal yang digunakan dalam komunikasi ini berasal dari kelompok paus, yang termasuk Twain di dalamnya.
Kemungkinan besar para peneliti telah merekam suara Twain sendiri dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengannya. Dalam arti tertentu, Twain sedang bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita dan menjelajah ke palung samudra terdalam di bumi, Palung Mariana. Sebagai pengingat singkat, Palung Mariana adalah jurang raksasa di dasar laut, membentang lebih dari 1.500 mil di selatan Jepang, dan mencapai kedalaman hampir 36.000 kaki di titik terdalamnya. Untuk memberikan gambaran, tinggi Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, hanya 1/10 dari kedalaman Palung Mariana. Sekarang, bayangkan ini. Di dalam jurang yang dalam dan gelap ini, para ilmuwan merekam suara aneh. Berbeda dengan Biodark, suara ini terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Suara gemuruh rendah, diikuti oleh bunyi dentingan logam, mengingatkan pada suara yang dihasilkan oleh pesawat luar angkasa di film-film fiksi ilmiah. Para peneliti menamai fenomena misterius ini dengan suara biotuang. Para ilmuwan pertama kali mendeteksi suara aneh ini pada tahun 2014 selama survei akustik di Palung Mariana, dan mereka dengan cepat mengidentifikasi sumbernya, yaitu paus. Secara spesifik, paus Bright. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, para peneliti menganalisis sekitar 200.000 jam rekaman audio dari lautan dan menemukan kecocokan dengan sekelompok paus Bride. Seperti hewan lainnya, paus-paus ini menggunakan suara sebagai bentuk komunikasi. Sekarang, tahukah Anda apa lagi yang ditemukan di dasar Palung Mariana? Sebuah botol plastik. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh kraken atau paus atau jenis monster lainnya. Segalanya lebih sederhana di sini. Botol itu berakhir di sana karena seorang manusia. Tapi itu topik untuk video berikutnya. Baiklah, mari kita bahas satu suara lagi. Tidak ada paus kali ini, hanya suara misterius di tempat paling sepi di bumi. Tempat ini disebut Point Nemo, dan itulah mengapa tempat ini begitu sepi. Terletak di Samudra Pasifik Selatan, Point Nemo adalah tempat paling terpencil dari daratan manapun. Pulau terdekat berjarak 1.450 mil laut. Jaraknya hampir sama dari daratan ke segala arah lainnya. Selain itu, di sini hampir tidak ada kehidupan laut karena sedikit arus air yang mencapai tempat ini dan karenanya sedikit nutrisi yang disuplai. Dalam arti tertentu, itu adalah gurun air. Pada tahun 1997, oceanografer merekam suara sangat aneh dan menakutkan dari kedalaman wilayah Point Nemo. Itu adalah sesuatu yang sangat besar dan menakutkan. Orang-orang menyebutnya The Bloop. Begitu para jurnalis mengetahui tentang fenomena ini, orang-orang di seluruh dunia mulai menciptakan berbagai versi yang paling fantastis. Yang paling populer di antaranya adalah bahwa sumber suara itu adalah monster laut raksasa, kraken, atau makhluk lain sejenisnya. Hype seputar Bloop tidak bertahan lama. Para ilmuwan berhasil mengetahui asal-usul suara misterius itu. Ternyata suara itu berasal dari gunung es. Ketika gunung es retak dan runtuh, mereka menciptakan suara dengan frekuensi sangat rendah yang sangat kuat dan bisa terdengar dari jarak yang sangat jauh. Untuk memastikan teori ini, para ilmuwan merekam suara dari gunung es lain dan mendengar sesuatu yang mirip dengan Bloop. Oh, ngomong-ngomong, Point Nemo begitu sepi sehingga Badan Antariksa menjatuhkan satelit yang sudah tidak berfungsi di sini. Benda luar angkasa hanya jatuh ke air. Ada 99% kemungkinan tidak akan ada hewan atau manusia yang terluka akibat reruntuhan bangunan yang jatuh di tempat sepi ini. Itulah sebabnya banyak orang menyebutnya pemakaman satelit. Tetapi bagaimana jika suatu hari sebuah pesawat luar angkasa dari planet lain jatuh di sini? Bagaimana jika sudah terlanjur jatuh di titik Nemo dan kadang mengeluarkan sinyal darurat hingga menerobos lautan? Wah! Semua misteri yang Anda dengar telah terpecahkan. Bagaimana kalau kita mengakhiri video ini dengan misteri yang masih membingungkan para ilmuwan? Temui Upsweep. Salah satu suara paling misterius yang pernah terekam di lautan, itu bukan sekadar kebisingan. Ini adalah serangkaian nada menaik tajam yang diulang pada interval beberapa detik. Pertama kali ditemukan pada tahun 1991 menggunakan hidrofon yang dipasang di Samudra Pasifik. Pada awalnya, ahli kelautan menyarankan bahwa gerakan menyapu ke atas dapat dikaitkan dengan aktivitas gunung berapi atau gempa bumi bawah laut. Namun, sifat musiman dari suara tersebut dan intensitasnya yang berubah tergantung waktu dalam setahun menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut.
Orang-orang mulai mempertimbangkan hipotesis yang berkaitan dengan kehidupan biologis di lautan. Mereka mempelajari jalur migrasi hewan laut dan perilaku mereka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Namun, meskipun sudah banyak upaya dilakukan, sumber suara tersebut belum berhasil diidentifikasi. Beberapa penelitian menyarankan bahwa upsweep mungkin berhubungan dengan spesies ikan tertentu atau hewan laut lain yang mengeluarkan suara untuk berkomunikasi atau bernavigasi. Namun, belum ada yang berhasil membuktikannya.